supaya ada sedikit gambaran tentang seperti apa lomba yang dilakukan nanti dan seperti apa yang diharapkan. Saya akan jelaskan sedikit ya. Apa itu perubahan iklim tadi sebenarnya ya? Coba lihat di sini. Antara tahun 1880, data yang dimiliki itu segitu, sebelumnya nggak punya data, sampai dengan sekitar tahun 1970-an. Suhu bumi itu sudah membaca usulan ide sekolah yang kemarin tentang apa yang akan dilakukan oleh sekolah. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oke. Yang pertama, itu ide-ide yang disampaikan itu belum terlalu spesifik mengarah kepada perubahan faktor penyebab perubahan iklim. Terima kasih sudah sama-sama hadir. Ini sudah 94. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ketua Panitia Pelaksana ya, pelaksana 40 Days Challenge for Sustainability ESD Indonesia, Bapak Suhendar Somawijaya MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Panitia Pelaksana. Tugas adik-adik ya. Kemudian, nah ini ada instruksinya, silakan download dulu, download PPT-nya. Nah, setelah download, nah ini bisa di-download, buka. Nah ini nanti adik-adik akan mengisi di sini dokumentasi kegiatan setiap pekan. Jadi semua slide ini adalah progres setiap pekan. Nah, selain dokumentasi juga harus disertakan dengan deskripsi kegiatan. Di sampingnya ini ada hari, tanggal. Kemudian usahakan untuk dokumentasi kegiatan. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi sudah ya Bapak Ibu di awal sudah dijelaskan oleh Bu Suci bahwa terkait dengan pendampingan acara 40 Days Challenge for Sustainability ini memang akan didampingi oleh para pendamping dan koordinator pendamping. Nah, yang mungkin yang lebih ke yang harus di-highlight nanti oleh Bapak Ibu adalah bagaimana kita akan melaporkan aksi-aksi atau program-program yang sudah dilaksanakan ya. Nah, ini beberapa kewajiban dari pendamping aksi Bapak Ibu. Jadi tadi Bapak Ibu sudah tahu ya pendamping aksinya masing-masing. Mungkin lebih difokuskan ke situ, kira-kira nanti aksinya seperti apa gitu. Aksinya yang dari mulai yang simple sampai dengan aksi yang sangat kompleks itu bisa dilakukan di sekolah.
Gimana rasanya? Olive, gimana rasanya? Gimana rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, kami dari tim Fortunis Challenge SMA Negeri 12 Surabaya. Saya Olivia. Saya Fernanda. Di sini kami akan mengikuti pameran hasil karya olahan sampah kelas 10 di SMA Negeri 12 Surabaya. Program ini dilaksanakan sesuai dengan program kita, yaitu Trigonometry Culture. Yang ketiga, yaitu mengolah limbah atau sampah organik dan anorganik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan estetika yang tinggi. Yuk ikuti. Halo teman-teman semuanya, di sini kami sudah bersama dengan kepala sekolah kita, Bapak Samuel Samuel, selaku kepala sekolah SMA Negeri 12 Surabaya. Ini kita akan bertanya terkait penerapan dan Bapak Samuel, bagaimana sambungannya terkait program sekolah kita? Ya, ini adalah merupakan salah satu program sekolah yang tetap semangat meningkatkan kreativitas. Berarti sekolah ini sangat mendukung banget ya Pak ya? Sangat mendukung karena ini akan merupakan yang telah setelah yang lulus dari SMA. Ya. Terima kasih banyak ya. Halo Pak Indarto. Oh ya. Ya, jadi di sini kami sudah bersama dengan Pak Indarto selaku Humas SMA Negeri 12 Surabaya. Kita mau tanya-tanya nih untuk program kita, program sekolah ini yaitu mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis tinggi. Ya,
selama ini kan sampah yang kita lihat di sini ini kan bukan barang-barang yang tidak bisa digunakan. Iya, benar. Akhirnya diolah kembali menjadi barang yang produktif. Contohnya ini kan sampah. Iya. Ini kan bisa digunakan untuk hiasan di rumah. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Nabila Risa Putri Adni, salah satu wakil dari 40 Days Challenge-nya SMA Negeri 12 Surabaya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Ningsih. Saya boleh izin minta waktunya sebentar untuk wawancara tentang program kami yaitu Trigonometry Culture. Ya boleh, silakan. Oke, jadi di sini kan sebagai salah satu tempat yang telah dipilih untuk melakukan aksi dari Trigonometry Culture ini sendiri yaitu mengolah sampah, botol plastik dan juga mengumpulkan minyak jelantah ya. Menurut Ibu sendiri, apa dampak yang telah dirasakan oleh masyarakat sekitar sini setelah adanya aksi tersebut, Bu? Pastinya dengan aksi tersebut sangat-sangat bermanfaat bagi kami khususnya di perumahan ini ya, karena tidak menutup kemungkinan kita tidak pernah terlepas dari adanya sampah, apalagi sampah botol ya. Mungkin sangatlah praktis menggunakan botol kemasan dan itu salah satu penyumbang sampah terbesar ya. Jadi kami berterima kasih sekali dengan program tersebut karena kami bisa mengumpulkan botol-botol. Kan kita pertama tidak tahu botol itu buat apa ya. Ya dengan adanya program tersebut kami merasa kami mengumpulkan botol ada pengelolanya, bisa dikelola gitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi kami warga sini. Jadi mengurangi sampah dan yang paling dirasa adalah menumbuhkan kesadaran para masyarakat untuk mengumpulkan sampah kering ya, yang mungkin sangatlah sepele ya, sampah dibuang gitu aja kalau misalnya, ternyata itu sangat bermanfaat gitu loh. Jadi menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat khususnya di warga perumahan ini ya. Dan untuk itu untuk botol ya, kemudian untuk jelantah ya, jelantah kita kan dulu kalau sudah goreng hitam terus dibuang gitu ya, kita nggak pernah tahu itu bisa buat apa. Nah dengan adanya program ini kami bisa dengan sadar mengumpulkan jelantah-jelantah itu menjadi satu dan pastinya akan sangat bermanfaat. Itu ilmu ya bagi kami, ilmu untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan bisa memanfaatkan barang-barang yang sekiranya dianggap sampah gitu. Jadi program ini sangat berpengaruh sekali ya dengan masyarakat sekitar sini. Sangat-sangat berpengaruh. Walaupun kami sangat-sangat senang sekali dengan program ini karena kita itu nggak tahu ya, dulu hanya buang gitu saja. Tapi sekarang ini kita lebih sadar dan ternyata itu sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih Bu Ningsih atas waktunya. Terima kasih sama-sama ya. Kita juga terima kasih karena telah disadarkan ya dengan adanya program tersebut. Mau 40 hari yang lalu. No. No. 40 Days Challenge Wobby Start.
while. Kalau pengolahan sampah organik yang seperti yang telah Semada lakukan, tentu saja diprakarsai oleh kalian, yaitu kalian membuat kompos dan juga kemarin ada ibu MC, begitu ya. Mungkin kedepannya kalian bisa pernah dengar maggot nggak? Ya, peternakan maggot nggak? Pernah dengar nggak itu? Ya, mungkin bisa dikembangkan peternakan maggot itu. Budidaya maggot. Ini kalau namanya bikin maggot ya. Maksudnya semacam kayak ulat gitu. Atau malah kalau nggak tahu, nah itu Kayak gampang ya, tinggal pakai sampah organik ya bisa ya. Nah, kan dapat banyak contohnya. Dari rumah-rumah itu banyak. Jadi tujuannya itu bisa untuk mengurangi sampah karena maggot itu makanya sampah kan. Nah, untuk sampah yang dimakan maggot itu bisa dibuat pupuk yang alami. Enak gitu sama temanya. Memang kan apalagi kalau dijual mahal gitu. Jadi enak udah mengurangi sampah, udah hidrasi, jualnya murah. Jadi kita pakai itu. Contohnya Semada Grasi, sampah teratasi, dompet berisi. Jadi gimana? Bagus kan? Iya. Tagline-nya itu Semada Grasi, sampah teratasi, dompet berisi. Nah itu saya nih sebagai perwakilannya kita pengen fasilitasi itu Pak. Itu sekiranya gudang yang di belakang di bagian panahan ruangannya itu boleh sekali dipergunakan untuk membuat tempat seperti rumah membel gitu. Karena kegiatannya mendukung program kegiatan di sekolah itu bisa, sehingga itu bisa dimanfaatkan asalkan memang betul-betul dimanfaatkan untuk Berkait dengan kegiatan yang akan kami lakukan, lokasi manakah yang dapat kami manfaatkan untuk mengerjakan proyek ini, Pak? Nah, kalau begitu di belakang lab fotografi bisa kalian gunakan, bisa kalian manfaatkan untuk riset kalian. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Laskar Hijau akan menjelaskan mengenai program tantangan 40 hari tentang kehidupan berkelanjutan yang kami beri judul Waste Stewardship, Semada Beraksi, Sampah Teratasi, Dompet Berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Hijau ingin minta waktu sebentar untuk meminta bantuannya jika kalian memiliki sampah-sampah organik di rumahnya harap dibawa ke sekolah untuk diberikan kepada maggot untuk mengurangi sampah-sampah yang beredar. Cuaca yang ada di bumi semakin panas. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena adanya efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, dan kerusakan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Bagaimana hal-hal ini bisa terjadi? Karena gejala alam dan aktivitas manusia, seperti kendaraan. Pas jadi sampah organik ya bisanya Mbak, itu bisa besar yang besar ya segini kayak gitu. Pak betul saya ngomong tidak sampah iya itu di gogeleng ya sekarang ini saya melihat ini biru ya saya melihat memang proteinnya sangat tinggi proteinnya tinggi mau ya proteinnya tinggi jadi kalau kita tidak ikan soy itu
terkait dengan listrik dan air. Ya mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan, dan selanjutnya ada Bapak Teddy Damani, saya persilakan untuk mewakilkan materi. Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Sudah pada sarapan tadi pagi? Ada yang belum, ada yang sudah ya? Sudah atau belum? Yang belum sarapan coba angkat tangan. Wah. Kenapa belum sarapan? Siapa? Nama Bapak yang di belakang tadi? Iya. Jadi kita dari Siapa di sini yang sering mencuci kendaraannya? Mencuci sepedanya siapa? Motor. Wah. Kalau mencuci motor biasanya disiram pakai ember gitu. Tadi Bapak udah memberikan banyak informasi, benar? Sudah memberikan banyak ilmu, benar? Tadi Bapaknya sudah memberikan informasi, memberikan pengetahuan kita semua. Nah sekarang di sini Bapaknya sudah membuka sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya di sini? Silahkan angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Oh. Udah. Kalau gitu Pak, mungkin di sini saya masih malu gitu ya Pak. Mungkin saya ingin Bapak memberikan informasi kepada mereka terkait dengan bagaimana sih sebenarnya proses air maupun listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah warga gitu Pak. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu Juwita, tapi sebelumnya bertanya dulu ya dengan adik-adik yang di sini. Ada adik di sini yang rumahnya Telulin? yang rumahnya Telulin mana tadi? Ya. Yang di perumahan Telulin kalau siang hari ataupun ya, kalau ada yang tidak mematikan lampu di perumahan? Dimatikan ya, karena di Telulin sudah menggunakan PLN ya. Kalau tidak dimatikan biasanya pasti dimarahin orang tua, betul ya? Ya. Karena kalau di perumahan Telulin kita menggunakan PLN untuk biaya listrik itu lumayan ya, lumayan besar. Jadi yang di perumahan perawat lebih banyak bersyukur ya, dan juga jangan itu.
Saya sesuaikan gitu ya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai bagian mana tadi? Slide ke berapa tadi? Slide kedua? Slide. Ya, Tujuan pelaksanaan pada program nyata kami yaitu untuk mengajak warga sekolah dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia secara berlebihan sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim dan untuk menumbuhkan kesadaran warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk menggunakan pupuk organik yang menunjang pertanian dalam menanggulangi pemanasan global atau perubahan iklim. Tidak ada. Dijual atau digunakan untuk sendiri? Digunakan untuk sendiri. Digunakan untuk sendiri. Kalau satu liter POC itu yang Anda buat, ya, itu kira-kira bisa menggantikan pupuk anorganik berapa kilogram? Satu liter itu bisa menggantikan pupuk anorganik, ya, pupuk pabrik, itu pupuk kimia berapa kilogram? Sampai saat ini belum dihitung kesetaraannya dengan pupuk. Belum pernah dicoba. Iya, Pak. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya sederhana saja. Ide itu munculnya dari mana? Membuat pupuk cair itu? Dari Bu Guru atau inisiatif sendiri? Di internet. Lalu ternyata kami berinisiatif untuk membuatnya di daerah kami karena banyak warga di daerah kami yang terlalu tahu tentang POC ini. Iya. Ketika di starter motor tidak menyala, tetapi ketika di starter secara manual menggunakan kaki, motor dapat menyala, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tenaga gerak tersebut dapat mematikan listrik dan mengisi aki motor agar kelistrikan motor itu dapat berfungsi dan berjalan, sehingga menginspirasi tim kami membuat listrik dari energi kinetik. Keluarkan, kemudian yang diperoleh begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya bukan terkait dengan biayanya. Antara sumber energi yang Anda ciptakan itu loh, dengan apa yang Anda dapatkan itu seimbang tidak? Kalau misalnya, ya ukuran misalnya gini kan, itu kan menggunakan baling-baling gitu. Iya gimana? Soalnya kan kita belum menghitung, masih perkiraan saja. Soalnya kan masih 40 hari. Oh, selain apa Anda rencanakan? Ya, kan kita menjadi lebih besar lagi. Besar apanya itu? Ya, untuk menghidupkan seluruh sekolah. Satu sekolah. Pak. Kan menghemat energi juga. Buku yang menghasilkan yang murid ya? Iya, Pak. Oh, enggak dikasih oleh Pak Kepala Sekolah? Enggak ditambahin? Hah? Enggak ditambahin Kepala Sekolah. Oke, terima kasih Prof. Ari, cukup saya rasa. Ya. Silakan Bu Rini. Oke, baik. Untuk kalau saya lihat ya, itu sempat gagal juga kan ya, membuat baling-baling yang bisa sampai menghasilkan angin. Iya. Itu alasannya kenapa? Yang pertama kan kita pakai tampah bekas itu terlalu berat. Jadi kemudian cocoknya itu dibantai. Jadi kita ganti pakai fiber bekas dari pagar sekolah kami. Jadi yang pertama dari beberapa padanan Kak. Yang pertama dari Indri yang berada di 3, saya itu ada Go yang berada di Ado, saya itu ada dan saya itu ada Mami yang berada di saya dan yang terakhir ada yang berada di sembarangan itu maksudnya adalah kita mengumpulkannya dari satu. Jadi sampahnya dikumpulkan di sekolah. Ya, dikumpulkan dari satu. Sampahnya dari sekolah atau sampah dari mana? Yang dikumpulkan itu, yang dibuat kompos itu? Pada awalnya Bapak, kita memfokuskan untuk sampah yang ada dari sekolah dulu. Jadi setelah dulu yang dari sekolah, jika sudah selesai kita akan keluar juga Bapak seperti itu. Kalau sampah Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah disampaikan oleh Pak Soehendar sebagai ketua panitia bahwa respon yang kami dapatkan ini luar biasa. Ya, kita mendapatkan respon yang luar biasa dalam keikutsertaan sekolah-sekolah dalam lomba yang kami adakan. 5 sekolah yang memperoleh nilai tertinggi dalam kegiatan lomba kita kali ini. Juri jatuh kepada siapa? Negeri 12 Surabaya, Jawa Timur. Saya akan menyampaikan kesan setelah mengikuti kegiatan 40 Days Challenge kali ini. Kesan yang pertama, setelah bergabung dengan 40 Days Challenge ini, semakin membuat kami sadar akan pentingnya memelihara bumi kita ini. Karena pengaruh dari pemanasan global ini. Kita telah melalui perjalanan yang luar biasa dalam menjawab tantangan dalam menanggulangi perubahan iklim. Pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah rasa bangga
terharu atas dedikasi serta komitmen dari seluruh anak-anak peserta lomba dan guru pembimbing, karena setiap harinya di grup WhatsApp maupun di IG kami memantau itu melihat semangat yang luar biasa dalam diri anak-anak untuk menciptakan solusi dan melaksanakan aksi nyata dari solusi tersebut dalam menanggulangi perubahan iklim yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi lingkungan kita.